Kan logika penjajah ini selain memahamkan masyarakat ini loh bahaya logika penjaga dengan bentuk-bentuk dan contoh-contohnya, sekaligus kita juga harus menghadirkan logika pembebasan, logika memerdekakan manusia. Jadi, ya ini logika Gini Islam. Pak Ustadz ya, logika penjajah itu ternyata dia bertentangan dengan sunatullah. Oh begitu ya. Iya, jadi logika penjajah itu sudah dipastikan akan bertentangan dengan sunatullah, ketentuan Allah. Gitu. Dan logika kebenaran artinya kemerdekaan pasti sejalan dengan sunatullah gitu Pak Ustadz. Nah saya melihat kejadian itu, makanya waduh kata saya ini Harus lawan ini berarti. harus lawan gitu kan. Waduh kata saya, kok ini saya dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai logika penjajah gitu Pak Ustadz. Baik, ini ada satu lagi dari suara mahasiswa. Nah, kita dengarkan bagaimana suara perjuangan mahasiswa yang lalu pernah bikin acara musyawarah masyarakat rakyat Banten. Ya. Silakan kita dengarkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan ini sudah jadi isu yang sangat seksi ya, mulai dari pergerakan kita, karena kita melihat bahwa ini ada kekosongan gerakan rakyat belum hidup gitu kan, akhirnya kita bikinlah satu embrio perjuangan gitu kan. Ya kita munculkan musyawarah rakyat Banten itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap konsisten melakukan semua gerakan-gerakan perlawanan terhadap kezaliman dan penindasan yang terjadi di Banten Utara ini. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, saya itu udah mulai geram sekarang. Udah mulai geram karena memang sedari kecil saya itu selalu dipertontonkan dengan segala aktivitas penindasan itu. Dan bagi kami orang Banten Utara, terutama orang Serang Utara itu, melawan PIK 1, PIK 2 ini bukan hal yang baru gitu. Ini musuh lama kita gitu. Ini musuh lama kita ketemu kembali, ayo kita perang lagi gitu kan. Kita masih bertahan gitu. Kita masih berani melawan kalian gitu kan. Saya usia TK itu udah diajak demo nih sama paman saya nih. Nah, jadi sedari kecil itu saya sudah dipertontonkan dengan penindasan, dengan satu pilihan bagaimana keberpihakan terhadap kebenaran itu. Saya sudah sangat dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, dan itu juga belum selesai Pak Ustadz. PIK 1 itu, material pasirnya itu kan diambil dari wilayah kami di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, terutama di wilayah Serang Utara itu. Pasir laut itu ditambang, terus kemudian dibawa untuk menguruk reklamasi PIK 1 itu, kita lawan juga. Dan alhamdulillah berhenti di tahun 2016. Terus kemudian kita sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman kembali karena pada saat itu kerusakan ekosistemnya masih kita rasakan sampai saat ini. Dan ikan-ikan pun ya kepiting sudah mulai, rajungan sudah mulai datang gitu. Kita melaut lagi. Terus di perjalanan itu ada PIK 2 ini ya. Sebelum PIK 2 juga sebenarnya kan ada pencemaran lingkungan di Sungai Ciujung itu, bagaimana itu jadi geng-gengnya juga itu. Gengnya Aguan juga. Geng-gengnya juga. Berarti itu. Aguan bukan nama baru lah ya bagi masyarakat baru. kota. Ini musuh lama kita ini gitu kan. Musuh lama kita. Ya kita masih tetap masih apa? Nggak bakalan mundur, ini musuh lama kita masih tetap akan kita lawan gitu. Apa sih kan gitu, bagi Allah mereka itu bukan siapa-siapa gitu kan. Emang hidup di dunia ini akan selamanya gitu kan. Kita oke, kalian di sini masih bisa senang-senang gitu kan, tapi saya yakin kalian di neraka nanti akan diblender oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan lagi blender lagi ya. Itu aja. Berapa orang tuh, ada orang yang dizolimi untuk kalian ya. Itu hadiah kalian, doa-doa dari orang-orang zolim kan. Dari orang-orang yang dizolimi oleh kalian. Nih Bal, mau tanya. Iya. Kan? Mereka berdalih ya masalah SHM segala macam. Ini karena lahan abrasi kan. Iya, lahan abrasi gitu. Nah, kemudian biar jangan kata saya, Iya. kira-kira yang bikin kejadian abrasi ini
Lah ya mereka. Coba. Lah ya mereka kan lu yang nambang pasir, weh. Ya enggak? Lu kan yang nambang pasir di Serang Utara kan buat nguruk PIK 1 itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ribuan lahan hektar tambak itu terjadi abrasi karena kalian juga ulahnya. Terus kemudian ini mau ditagih lagi nih dulunya daratan. Weh, lu yang bikin kerusakan. Lu yang bikin kerusakan, lu yang nambang kan. Kayak di Demak itu Demak ditambang pasir lautnya. Semarang yang banjir, Bro. Yang abrasi itu Semarang. Di sini di daerah Serang Utara yang ditambang pasirnya, Kronjo ikut abrasi, ya enggak? Ketapang ikut abrasi. Enak banget lo ya, enak banget kayak punya negara ini aja kan. Yang udah jadi laut, mau diambil lagi. Enak amat. Lu harusnya rehabilitasi tuh laut-laut yang sudah lu rusak gitu kan. Woi, korporasi. Sialan kau. Nah, rekomendasi ke teman-teman mahasiswa ini kayaknya IMM alhamdulillah udah bergerak. Yang lainnya kok kurang. Nah, dikompori deh. Alhamdulillah kemarin kita itu sebenarnya ada banyak juga nih yang belum kita masuk ke teman-teman mahasiswa. Jadi kemarin itu kita menghimpun satu kekuatan mahasiswa ya, yang di Serang itu ada berbagai macam organisasi, ada berbagai macam latar belakang organisasi. Nah, kita himpun jadi satu bahwa ini adalah perjuangan nilai. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekonomi, budaya, politik dan agama. Saya bilang itu. Nah, dulu juga para founding father kita itu mendirikan satu negara itu dari berbagai macam latar golongan, ya kan? Golongan kiri, golongan kanan, golongan tengah. Yang awalnya mereka sama-sama memperebutkan agar Indonesia ini lepas dari penjajahan gitu kan. Nah, akhirnya kita mengumpulkan teman-teman mahasiswa kemarin Pak Ustadz di kampus Untirta, dan itu juga sempat kita, karena memang ini temanya yang lagi isu sentris gitu ya, lagi jadi isu pembahasan di berbagai pihak gitu kan. Kita bentangkan isu ini masuk ke dalam kampus-kampus di Untirta bahwa PIK 2 yang di PSN kan ini harus kita tolak dan wajib kita lawan gitu kan. Nah, akhirnya kita mau dibubarkan Pak Ustadz oleh pihak kampus. Nah, akan terkait diskusi ini. Alasannya harus izin dulu lah segala macam. Padahal kan kampus ini kan satu tempat yang menghidupkan pikiran gitu kan, pikiran-pikiran kritis segala macam. Kalau memang kampus dibatasi untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat segala macam, bertukar pikiran, dibatasi oleh izin-izin sesuai dengan keinginan rektorat gitu kan. Waduh, ini bahaya kan, bahaya, ancaman terbesar bagi demokrasi gitu kan. Alhamdulillah ya dijadwalkan itu sekitar jam 1:30 kita diskusi, terus kita dipersulit oleh pihak kampus. Beradu argumen segala macam. Dan alhamdulillah berlangsung di jam 5 mulainya acara jam 5 sore. Udah mepet jadinya. Kita langsung semua teman-teman sepakat. Nah, kita bikin aliansi namanya Persatuan Pemuda Mahasiswa. Menuntut cabut dan hentikan PSN PIK 2. Gitu Pak Ustadz. Jadi, nah teman-teman dari aliansi ini juga yang dari Sempro, terus kemudian Sempro itu sekolah mahasiswa progresif, terus dari teman-teman dari FAM Serang Raya ya. FAM Serang Raya alhamdulillah masih berada di kita gitu kan. Walaupun ada salah satu seniornya yang di Tangerang sana itu mengatakan bahwa ini adalah swadaya masyarakat yang pagar laut itu. Iyalah, itulah ya. Inisialnya Sandi ya. Inisialnya Sandi. Iya, inisialnya Sandi. Identitasnya udah di-DO oleh kampusnya. Keluarga besar PAM Serang Raya akan live in mendampingi kita semua di sini. Akan turun mendampingi masyarakat, mengorganisir massa agar terus semangat memperjuangkan hak-haknya gitu tuh. Nah, kemungkinan besok Kang Rizky, besok teman-teman mahasiswa itu akan stay di sini dan akan ikut mengawal, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas oleh oligarki. Gitu. Seperti itu sih, alhamdulillah. Baik, tidak terasa sudah cukup lama. Mungkin penutupnya beliau. Udah. Oh ya.
biar bisa bilahi fisabil haq wastabiqul Iya. Ya baik. Ya sebenarnya kalau untuk tadi juga ada pertanyaan dari Ustaz Ahmad Wazinuddin ini. Nah ini kok yang kelihatan itu yang kayak kampus UMT tadi juga disebut sudah merapat bikin aliansi gitu, dari Sempro juga udah alhamdulillah mendampingi, nanti akan tinggal di masyarakat, membaur kepada masyarakat. Ya saya kalau menurut saya ya, mahasiswa itu harus mempunyai nilai kritis gitu. Coba bayangin, itu pakai cara-cara dulu. Jadi kita mahasiswa di Banten ini sebenarnya menelisik juga. Mereka para penjajah ini menggunakan gaya-gaya lama, yaitu the fight at impera. Itu iya, divide at impera, itu adu domba gitu kan. Domba, ya. Jadi yang mahasiswa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ketika mau membela saudaranya yang ada di Banten, itu kan bukan urusan kita gitu. Padahal ayo kritis teman-teman. Saya ajak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ayo bersama-sama melawan kemungkaran, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang ada di negeri ini. Soalnya kan kita juga kalau melihat statementnya dari Prabowo, yang Prabowo gaungkan itu adalah swasembada pangan kan. Seharusnya kan kita di daerah pesisir ini, di daerah pertanian gitu kan, nelayan itu harus dikembangkan gitu, agar swasembada pangan yang beliau gaungkan itu berhasil gitu, dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Maka dari itu saya ulangi lagi bahwasannya mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa khususnya untuk memperhatikan, untuk mengawal isu polemik PSN PIK 2 ini gitu kan, agar persoalannya ini segera selesai. Karena kita juga mengutip hadis Rasulullah SAW ketika melihat kezaliman itu, man araminkum mungkaron falyughayyir biyadi, fa illam yastatik fa bilisani, fa illam yastatik fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman gitu kan. Ketika melihat kezaliman maka lawanlah dengan tangan, dan itu para pemerintah dengan tangan gitu kan, itu yang mempunyai kekuasaan, kewenangan di pemerintah. Pemerintah juga harus berani, harus hadir pada persoalan ini. Yang selanjutnya itu kalau kita melihat kezaliman, lawan juga dengan lisan. Nah ini kuncinya nih, mahasiswa-mahasiswa ini senjatanya itu adalah intelektual, ilmu. Bersuaralah dengan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu kalian gitu. Jadi kita melawan kezaliman juga dengan lisan. Dan jika tidak bisa maka ingkarilah dengan hati, karena itu selemah-lemahnya iman gitu kan. Harus sanggup kita mah. Harus sanggup, ya. Harus melawan pokoknya. Wah. Ya mungkin dari saya sebagai mahasiswa gitu, mungkin itu saja. Penutupnya itu khas banget dari IMM gitu, yaitu billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi